Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ervan Maulana di Learning Journal, penulisan berita dan artikel pertemuan keempat. Nah, di sini di video kali ini saya akan membahas fungsi, jenis, ciri artikel dan berita di media massa. Nah, kebetulan penjelasan ini sudah dibahas di pertemuan minggu lalu oleh beberapa teman saya yang melakukan presentasi kelompok. Nah, di sini saya sedikit mengulas apa yang mereka bahas. Yang pertama itu ada pembahasan tentang fungsi artikel dan berita di media massa. Yang pertama itu artikel. Artikel adalah suatu jenis karya jurnalistik. Artikel biasa disebarkan di media cetak seperti majalah serta surat kabar. Nah, tujuan artikel sendiri itu menyampaikan fakta juga gagasan untuk meyakinkan bagi pembaca, memberikan pengetahuan atau mendidik, maupun sebagai sarana hiburan pembacanya. Nah, di sini ada fungsi artikel dan berita di media massa. Artikel, yang pertama ada artikel. Di sini juga ada beberapa aspek dari fungsi artikel. Yang pertama, membantu masyarakat mendapatkan informasi sesuai kebutuhan. Yang kedua, artikel menjadi sebuah sumber pengetahuan yang membuka wawasan dan memberi pencerahan. Yang ketiga, artikel juga menawarkan solusi ataupun sekedar nasihat. Yang keempat, berbagai inspirasi mengenai orang, cerita, perkembangan zaman, dan lain-lain. Oke, next teman-teman. Di sini ada jenis artikel dan berita di media massa. Secara umum, artikel dapat dibedakan menurut jenis serta tingkat kesulitan yang dihadapinya. Antara lain artikel praktis, artikel ringan, artikel halaman opini, dan juga artikel analisis ahli. Selanjutnya ada klasifikasi berita. Di sini juga ada beberapa poin penting yang diklasifikasikan. Ada strike news report, depth news report, comprehensive news report, interpretive report, future story, investigative report, editorial writing, opinion news, explanatory news. Dan selanjutnya itu tadi klasifikasinya. Di sini juga ada ciri artikel dan berita di media massa. Adapun ciri artikel di media massa ada beberapa poin. Yang pertama ada lugas, logis, tuntas, objektif, cermat, jelas, tidak melibatkan emosi berlebihan, dan juga terbuka. Yang terakhir menggunakan bahasa yang baku. Nah, ciri pada berita itu ada beberapa aspek lagi nih. Ada faktual, aktual, unik, menarik, berpengaruh bagi masyarakat luas, terdapat waktu dan kronologis kejadian, objektif, bahasa baku, sederhana, dan komunikatif. Yang terakhir ada EYD atau ejaan. Tadi kan ciri artikel yang saya jelaskan tentang lugas, logis. Yang tadi ciri berita itu yang faktual dan aktual. Nah, kesimpulan dari pembahasan tadi ialah artikel dan berita di media massa memiliki fungsi yang berbeda, tetapi saling melengkapi dalam memberikan informasi kepada pembacanya. Artikel berisi pendapat, analisis, ataupun pandangan mengenai mengenai topik. Sementara berita berisi informasi terkini mengenai peristiwa yang sedang terjadi. Ada beberapa jenis artikel yang sudah dijelaskan tadi, ada juga beberapa jenis berita yang sudah dijelaskan tadi. Nah, teman-teman, sebelum saya tutup, di sini ada sebuah kalimat yang mungkin
saya memotivasi. Di sini kalimat dari Norman Mailer yang dikutip dari Norman Mailer, itu yang berbunyi, jika seseorang tidak cukup berbakat untuk menjadi seorang novelis, tidak cukup pintar untuk menjadi seorang pengacara, dan tangannya terlalu gemetar untuk melakukan operasi atau melakukan ya apapun itu, ia dapat menjadi seorang jurnalis. Nah, dari kesimpulan di atas dapat kita pahami tentang beberapa jenis artikel, beberapa jenis berita, beberapa fungsinya, beberapa ciri-cirinya. Kita bakal mengulas apa yang nanti dibahas di pertemuan depan lagi. Itu saja mungkin teman-teman dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.